Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Qalbu merupakan inti dari manusia karena ia menjadi tempat tertujunya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga menjadi dasar manusia menjadi mukmin, kafir dan munafik. Orang yang beriman karena qalbunya itu sehat, bersih dan dipenuhi dengan roh keimanan dan ketakwaan. Orang kafir qalbunya senantiasa ingkar, ainat dan menyimpang. Sedangkan qalbunya orang munafik penuh dengan virus penyakit. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan termasuk di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah berpindah dari dunia ini hingga singgah di akhirat dan diam di dalamnya. Orang yang hatinya sehat akan mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana. Tujuannya adalah akhirat. Dan ia menjadikan dunia ini sebagai tempat berlalu, serta mencari bekal untuk akhirat yang kekal. Orang yang hatinya sehat juga akan selalu mempersiapkan diri dengan melakukan ketaatan dan mengerjakan amal-amal soleh dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, serta menjauh dari larangan-larangannya. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Dalam ayatnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabiha masaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang yang takut kepada Rabb-nya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Surat Az-Zumar ayat 23. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Maka bagi siapa yang tidak memperhatikan hatinya dan kalbunya, serta lalai untuk mendidik dan menatanya, maka dia akan menjadi orang yang berhati bengkok, kotor, dan sakit. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Surat Az-Zumar ayat 45. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Qalbu menjadi standar bagi kebaikan amalan badan. Ia ibarat pemimpin bagi badan. Baiknya qalbu akan mempengaruhi pada baiknya amalan badan. Dan buruknya qalbu akan berpengaruh pada buruknya amalan badan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, al-a'malu zahiratu la takunu salihatan maqbulatan illa biwasiti a'malil qalb. Fa innal qalba malikun wal a'da'u junuduh. Fa idza khabusal maliku khabusat junuduh.
Amalan badan tidak akan diterima tanpa perantaraan amalan hati, karena hati adalah raja, sedangkan anggota badan ibarat prajuritnya. Bila sang raja buruk, maka akan buruk pula seluruh prajuritnya. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, ada ungkapan di kalangan para salafus soleh rahimahumullah. Ungkapan itu adalah, fal khabisu yatafajjaru min qalbihil khabasa ala lisanihi wa jawarih, wat tayyibu yatafajjaru min qalbihi tayyibu ala lisanihi wa jawarih. Maka orang yang buruk akan memancarkan dari hatinya keburukan melalui lisan dan anggota badannya, dan orang yang baik akan memancarkan dari hatinya kebaikan melalui lisan dan anggota badannya. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kalbu itu juga menjadi penentu nilai amal, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba illa usyuru salatihi tusu'uha sumunuha suru'uha sudusuha humusuha rubu'uha sulusuha nisfaha. Sesungguhnya seseorang selesai dari sholatnya dan tidaklah dicatat baginya dari pahala sholatnya kecuali sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, dan setengahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, perbedaan pahala sholat tersebut sesuai dengan perbedaan orang-orang yang sholat berdasarkan khusyuan dan tadabbur atau bacaan sholat, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang mendatangkan kesempurnaan sholat. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, khusyuk adalah ruhnya sholat. Allah tidak memuji semua orang yang sholat, akan tetapi hanya memuji orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Minhajus Sunnah bahwa dalam sebuah asar disebutkan ada dua orang berada satu saf yang sama dalam sholat, namun perbedaan nilai sholat antara keduanya sebagaimana antara timur dan barat. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.